Di Al-Quran diajarin nggak buat nyap-nyap, ngegas gitu? Belum ada saya temuin, benar belum ada. Al-Quran ngajarin kita buat pusing nggak? Mikirin masalah, benar. Terus kenapa ente pusing? Ruwet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu saya ingatkan artinya adalah salam sejahtera bunda, ayah, sahabatku. Salam sejahtera itu Assalamualaikum. Jadi jangan alergi kalau orang bilang salam sejahtera. Kamu Kristen ya? Bukan. Assalamualaikum itu artinya salam sejahtera dalam bahasa Arab. Lalu warahmatullahi wabarakatuh artinya adalah berkahnya rahmatnya Allah yang ada di saya akan berikan kepada dirimu. Itu artinya. Jadi kita berikrar, kita mengucap, berjanji untuk memberikan berkah dan rahmat yang Allah berikan, titipkan kepada diri kita. Itu. Jadi jangan cuma di mulut ya. Selalu saya ingatkan dalam setiap kajian supaya hidup menjadi akhlak perilaku kita, dimanapun berada kita menjadi berkah, kebaikan berkah itu, dan kasih sayang, rahmat. Jadi kalau kita ngucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi di lingkungan masih jadi mudarat, masih jadi ngomongin orang, masih jadi kebencian buat orang, masih tidak bermanfaat, ada yang salah dengan salam yang orang itu ucapkan. Cuman di mulut doang pakai bahasa asing, tapi dia tidak memaknai dan hidup di dalam diri dia. Selalu dalam rakaat kita 5 kali sehari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Tapi kenapa masih jadi mudarat? Kenapa masih jadi kebencian di dalam lingkungan? Kenapa masih marah-marah? Apakah berkah kebaikan itu menjadi marah? Gampang ngegas atau tidak? Harusnya makanya perbaiki dulu salamnya. Belum yang sholat dari awal nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya kalau sholat kan. Artinya kita berjanji memberikan salam sejahtera buat siapapun yang ada di kanan kita. Kita memberikan berkah kebaikan. Berkah itu apa aja? Ya uang, ya makanan, ya senyuman, ya ilmu, ya perhatian, apalagi? Ya pokoknya semua kebaikan, ya itu namanya barokah, berkah. Mau ngedapetin berkahnya Allah? Mau. Mau yang gampang? Kasihlah berkah sama orang lain. Itu udah dapat berkahnya Allah. Jangan minta-minta lagi sekarang, tapi kita sebagai kepanjangan tangan Allahnya ada di mana? Di dalam dirimu kan. Jadi kamu jangan minta lagi, tapi menjadi kepanjangan tangan Allah, memberi berkah, memberi kebaikan, memberi uang, memberi makanan, memberi perhatian, memberi kasih sayang, rahmat. Salam sejahtera saya berikan berkah dan rahmat, kebaikan dan kasih sayang kepadamu. Lihat tuh, semuanya dilihat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan berkah dan rahmat Allah yang ada di saya buat kepadamu. Kira-kira dimanapun berada, mau nggak ngomongin orang kalau udah gitu? Enggak. Kalau benar salamnya, maka perbaiki dulu salamnya tuh dalam sholat. Jangan cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada maknanya. Masih ruwet hidup? Iyalah, kalau masih nggak ngejalanin ruwet hidup kamu. Coba dimaknai, dijadikan kesadaran menjadi akhlak kita, perilaku. Kira-kira mau ruwet gak hidupnya kalau udah begitu? Malah ruwet atau malah menjadi berkah dan rahmat? Berkah dan rahmat, malah jadi kepanjangan tangan Allah. Islam itu indah, sholat itu luar biasa, mengajarkan kita latihan. Sholat itu baru latihan loh, 5 waktu sehari. Supaya apa? Supaya kita mengingat Allah dalam 24 jam. Mulai dari bangun tidur, terus beraktivitas sampai sekarang nih, sampai ntar tidur lagi, mengingat Allah. Ayo yang diingat sehari-hari apa? Allah atau selain Allah? Masalah itu berarti kamu ingat selain Allah. Ingat keluarga berarti selain Allah. Ingat kekurangan duit berarti ingatnya selain Allah. Bener nggak begitu sholatnya? Ya, nggak usah nunjuk-nunjuk orang, kita aja. Ternyata kita yang salah selama ini. Nyuruh anak cucu sholat, kita sendiri sholatnya belum benar. Benahin dulu diri kita. Anak mau nggak usah dinasehatin. Kasih contoh. Kalau kita udah mencontohkan dengan sikap perilaku seperti Rasulullah mencontohkan kepada para sahabat dan umatnya, beres, nggak usah pakai diomel-omelin, nggak usah pakai nyap-nyap.
anak tuh bagaimana orang tuanya. Jadi ambil tanggung jawab kita. Kita ubah sikap perilaku kita sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, sesuai dengan Al-Quran sebagai pedoman kita. Di Al-Quran diajarin gak buat nyap-nyap? Bener, gak ada. Saya belum ketemu soalnya nyari-nyari selama ini, nyap-nyap, ngegas gitu. Belum ada saya temuin, bener belum ada. Gak ada ya? Al-Quran ngajarin kita buat pusing gak? Mikirin masalah, bener. Terus kenapa ente pusing? Ruwet. Ayo, kalau Al-Quran itu sebagai pedoman kita, maka jalanin, bukan malah sebaliknya. Al-Quran ngajarin kita ngomongin orang gak? Terus kenapa ente ngomongin orang? Hah? Biasaan. Suka ngadi-ngadi sih. Ayo mau kembali gak? Insya Allah ya jawabannya. Artinya apa insya Allah? Jika Allah menghendaki, saya tanya sama kamu, perbuatan baik yang kamu mau lakukan, Allah menghendaki gak? Pasti menghendakilah. Terus ngapain kita jawabnya insya Allah? Allah pasti menghendaki kok. Maaf ya, saya kalau ngajar langsung aja supaya kamu dapat ilmunya. Jangan bilang saya toyor-toyor kamu, memang saya toyor. Batinnya. Supaya melek, supaya sadar, supaya bangkit kesadarannya. Tapi saya sebenarnya sayang sama kamu. Karena saya sayang sama kamu, Teh Fani sayang sama kamu, makanya digituin supaya sadar. Udah kelamaan pingsannya.